Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk pada pertemuan kedua yang membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Itu paling dasar. Kalian bisa lihat di bab pertama buku pegangan. Nah, sebelum kita masuk kepada persamaan dasar, ada dua hal yang kita akan bahas. Yang pertama adalah konsep NTT dan konsep biaya, cost. Ya. Jadi sebenarnya sih banyak konsep-konsep yang nanti akan dibahas pada mata kuliah berikutnya khususnya di teori akuntansi atau juga sebagian nanti akan dibahas pada mata kuliah keuangan satu, keuangan dua, menengah ya satu dan dua. Nah, yang pertama itu adalah tentang konsep NTT. Ya. Ya. Yang pertama adalah NTT konsep. Ya, NTT konsep. NTT konsep yaitu bahwa perusahaan itu dianggap terpisah dengan pemilik. Nah, ya, jadi perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan entitas dan dia terpisah dengan pemiliknya. Ya, Eh, itu kalian lihat di halaman 7 ya, bahwa di kalimat di paragraf ketiga dari bawah, kalimat kedua, bisnis dipandang sebagai entitas terpisah dari pemilik, kreditur, atau pihak pemangku kepentingan lainnya. Ya, bahkan nanti dalam konteks hukum itu eh, bisnis itu bisa menuntut dan bisa dituntut, bisa bertindak atas nama sendiri. Ya, UNM misalnya, terlepas dari pemberinya adalah negara, itu dia bisa bertindak atas nama dirinya sendiri. Ya, kemudian misalnya PT Bosowa, ya, PT Bosowa itu dia bisa bertindak atas nama dirinya sendiri, terpisah dari pemiliknya. Ya, walaupun dimiliki oleh Pak Aksa Mahmud misalnya, tapi ketika dia menuntut atau dia bertindak, tanda tangan kontrak, meminjam kepada bank, maka yang bertanda tangan bukan lagi pemilik, tapi Bosowa sebagai satu kesatuan entitas. Ya, PT Haji Kalak Group juga begitu. Perusahaan apapun itu dia merupakan satu kesatuan entitas yang bisa bertindak mandiri. Ya, oke. Yang kedua itu adalah konsep biaya, ya, konsep biaya atau cost. Ya. Konsep biaya itu ada tiga, ya, ada tiga di sini. Eh, jadi yang pertama, ya, konsep biaya ada tiga. Yang pertama adalah konsep harga perolehan. Yang kedua adalah objektivitas. Dan yang ketiga itu menyangkut tentang unit pengukuran. Oke, kalian perhatikan tiga ini. Ya, yang pertama harga perolehan. Harga perolehan itu adalah semua harga biaya yang keluar atas diperolehnya satu aset, maka dia dicatat satu kali. Ya, misalnya kalau kita beli, eh, anggap saja, nah kita beli mobil. Ya, apa yang termasuk ongkos mobil? Ongkos mobil itu adalah harga seluruh mobil sampai mobil itu bisa digunakan. Maka di situ harga pokoknya adalah harga pokok mobil atau AC. Ya.
Berapa harga AC itu dicatat? AC itu dicatat kalau dia seluruh biaya yang keluar sampai AC itu bisa digunakan. Nah, jadi kalau misalnya AC-nya harga 3 juta, ya, harga 3 juta. Sedangkan ongkos pasang AC-nya sekiranya ada, nah, sekarang ini kalau kita beli AC langsung dipasangkan sama pemilik, sama penjualnya. Jadi misalkan ada tambahan 50.000, maka di pembukuan berapa harga AC? Harga AC adalah 3.050.000. Ya begitu. Itu namanya prinsip harga perolehan. Ya, kita kasih rupiah. Nah, inilah eh, harga yang dicatat di pembukuan 3.050. Tapi kalau tidak ada biaya 50 ya 3 juta. Begitu. Yang jelas definisinya yang dimaksud adalah seluruh biaya yang keluar sampai benda itu atau aset itu bisa digunakan. Nah, yang berikutnya contohnya misalnya tanah. Ya, kalau kita beli tanah. Kalau beli tanah itu satu ada harga tanah. Kemudian ada pajak, pajak macam-macam itu BPHTB. Kemudian pajak jual apa? AJB, ya, pajak jual beli, ya sekiranya ada, PPN atau kalau tanah apa ya pajaknya? Ya udahlah BPHTB aja lah, apa juga. Ada aktenya, ada sebagainya, biasanya tidak signifikan jumlahnya. Kalau harga tanahnya 200 juta misalnya, kemudian BPHTB itu 5% final dari total 200 juta. Berapa itu ya? Kalau 5% dari 200 juta, dia adalah 10 juta. Maka aset tanah itu akan dihitung total eh, 210 juta. Ini namanya prinsip harga pokok, ya, harga perolehan. Oke. Yang kedua itu adalah objektivitas. Kita kasih turun ke bawah. Oke. Objektif. Apa itu objektif? Objektif itu maksudnya dapat dibedakan. Dapat dibuktikan. Bukan, maaf, bukan dapat dibedakan. Kalian lihat contoh pada halaman 8 misalnya. Ya, itu ketika beli barang ada harga katalog, ada harga penawaran, ada harga beli, estimasi penjualan, estimasi harga jual, dan nilai jual menurut kantor pajak pada 31 Desember. Ya, kalian lihat itu ada eh, 5 jenis harga, ya, ya, yaitu harga katalog, harga penawaran, harga beli, estimasi harga jual, dan nilai jual menurut kantor pajak. Mana yang masuk objektif? Yang masuk objektif itu adalah yang harga 150 juta. Kenapa 150 juta? Ya karena di situ yang ada buktinya. Ya. Ada buktinya, ada kwitansinya, ada transaksinya. Kalau harga penawaran itu brosur, nggak ada. Ya, sama dengan itu kalau kita beli rokok, berapa itu harga rokok? Ya, harga rokok itu ada yang tertulis, ada yang di lapangan. Ya, tertulis itu nggak bisa dicatat. Kenapa? Karena bukan itu realisasinya. Berapa uang yang keluar biasanya di bawah dari yang tertulis. Kok contoh rokok. Ya, itu objektif. Jadi objektif itu adalah ya, dapat diverifikasi ulang. Nah, atau dapat dibuktikan. Berapa kau beli bensin? 100.000. Apa buktinya bahwa 100.000? Ini loh notanya. Nah, 100.000. Oke. Jadi itu objektif. Akuntansi itu harus objektif. Semuanya harus bukti.
TV. Ya, kok bisa naik motor tidak? Bisa. Mana buktinya? Ini SIM-ku. A, SIM B, SIM C. Ya, tanpa SIM, maka dianggap tidak bisa atau tidak bisa dibuktikan bahwa dia punya SIM. Oke, yang berikutnya konsep biaya itu adalah unit pengukuran, yaitu akuntansi menggunakan satuan mata uang. Ya, satuan mata uang. Aduh, ini kok longgar. Oke, satuan mata uang rupiah. Jadi semua yang dilaporkan neraca, rugi laba, kas itu hanya yang bisa diukur dengan uang. Kalau tidak bisa diukur dengan uang gimana? Ya nggak dipakai. Ya, misalnya apa? Contoh, ya, kalian kuliah di UNM. Ya, kalian di kuliah di UNM itu tidak pernah diperhatikan oleh UNM itu mau cantik kah, mau tidak cantik kah, mau rajin kah, mau tidak rajin kah. Nah, dalam bahasa sini disebut rantasa. Kalian tidak diperhatikan semuanya. Kapan kalian diperhatikan? Kalian hanya diperhatikan sudah bayar UKT belum? Itu aja. Kalau mau diperhatikan oleh pimpinan atau oleh fakultas, ya coba-coba tidak bayar UKT. Nah, kalian pasti akan dipanggil, ditegur, atau diberikan surat peringatan. Ya. Tapi kalau normal-normal saja, ya dicuekin. Akuntansi tidak ngurusi semua yang tidak bisa diukur dengan uang. Ya, oke. Itu tiga jadi konsep biaya. Yang pertama harga perolehan, yang kedua objektivitas, yang ketiga unit pengukuran. Oke, ini eh, dua eh, apa itu prinsip dasar yang dibahas sebelum kita masuk kepada oh, persamaan dasar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.